Malam itu, langit desa Dukuh Bangsa gelap gulita. Lampu-lampu jalan redup, hanya suara jangkrik yang menemani. Di rumah Yanto, 3 orang tengah bercakap. Yanto, Waju, dan seorang perempuan tua bernama Taryem. Waju, pinjamkan aku rokokmu, hanya sebatang saja. Iya bu, ambillah. Taryem mengambil sebatang, lalu mengembalikan 3 batang lainnya ke bungkus rokok Waju. Beberapa hari kemudian, Waju jatuh sakit parah, batuk, muntah darah, tubuhnya lemas. Astaga, kenapa tubuhku seperti terbakar? Jangan-jangan ini gara-gara rokok itu. Waju mengadu sekretaris desa, Supardi. Pak, saya disantet Taryem. Rokok itu saya hisap, saya sakit terus. Tenang Waju, malam ini kita pertemukan kau dan Bu Taryem. Di balai desa, warga kumpul. Taryem hadir dengan wajah lelah. Bu Taryem, Waju menuduh Anda. Bagaimana ini? Saya tidak punya ilmu begituan. Tapi jika memang dia sakit, biar saya bantu menyembuhkan. Beri saya waktu sepekan. Waju hanya diam, tatapannya penuh curiga. Keesokan harinya, Taryem tak terlihat. Ia meninggalkan rumahnya. Warga berbisik-bisik. Benar kan? Dia pasti dukun santet. Lari ketakutan. Fitnah mulai mengakar. 3 minggu berlalu, Waju belum sembuh. Warga semakin yakin Taryem berilmu hitam. Tarsono, kalau benar dia sakti, dia pasti sembunyi. Kita harus cari dia. Suatu sore, Tarsono melihat Taryem kembali diam-diam ke rumah anaknya. Itu dia. Aku harus kabarkan ke Waju. Tarsono bertemu Hairudin. Cepat, kumpulkan pemuda. Malam ini kita minta pertanggungjawaban Taryem. Baik, biar tahu rasa perempuan itu. Malam tiba, sekitar pukul 19.00. Puluhan pemuda berkumpul dengan obor, kayu dan amarah. Mereka menuju rumah Sanita, anak Taryem. Tahari, suami Sanita. Ibu mertua saya tidak ada di sini. Jangan bohong, kami tahu dia bersembunyi. Seorang warga berteriak. Hei, aku menemukan dia di kandang sapi. Kerumunan berlari ke arah suara. Taryem ditarik keluar dari kandang sapi. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Ampun, aku bukan dukun. Jangan sakitin aku. Masa tak peduli. Kayu, batu, dan tangan kosong menghujam tubuh rapuh itu. Taryem menjerit. Tolong, ya Allah, tolong. Hairudin melihat dari dekat. Aku melihat dia sudah bugil, dipukuli, tapi masih hidup, masih minta tolong. Di antara teriakan Taryem, terdengar suara tangisan halus. Apakah itu suara cucunya atau suara roh yang menyaksikan kebiadaban itu? Taryem jatuh terkapar di tanah lapang. Tubuhnya penuh luka, darahnya membasahi tanah. Taryem lemah. Ya Allah, ampuni mereka. Nafasnya berhenti. Masa terdiam sesaat. Hanya suara angin yang berdesir. Lalu mereka bubar, meninggalkan jasad tanpa busana. Pukul 22.00, polisi mendapat laporan. AKBP Irawan. Cari jasadnya. Jangan biarkan masa lari begitu saja. Setelah sejam pencarian, mayat Taryem ditemukan di tanah lapang. Tubuh rentak itu mengenaskan. Kulit biru lebam, darah kering di wajahnya. Polisi menangkap 23 orang. Iriawan. Dari 23, 12 tersangka utama. Sisanya saksi, 5 masih buron. Waju.
Saya yakin dia yang menyantet saya. Saya sakit karena dia. Polisi, itu hanya dugaan. Kau telah membunuh orang tanpa bukti. Sekretaris Desa Supardi menangis. Saya sudah berusaha mencari jalan damai, tapi warga telanjur gelap mata. Sanitah melihat jasad ibunya di rumah sakit. Ya Allah, ibuku, kenapa mereka tega menyeretmu, menghinamu begitu? Setelah kematian Taryem, warga desa mulai dihantui rasa bersalah. Malam-malam terasa mencekam. Banyak yang bermimpi didatangi Taryem. Tubuhnya lebam, wajahnya penuh luka. Seorang warga mengaku mendengar suara perempuan tua menangis di dekat kandang sapi. Aku dengar suaranya, seperti memanggil anaknya. Sanita, Sanita. Kisah Taryem adalah bukti nyata bahwa fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Seorang wanita tua, pedagang sayur biasa, meregang nyawa dengan cara mengenaskan hanya karena dugaan tanpa bukti. Malam itu, Desa Dukuh Bangsa bukan hanya membunuh seorang manusia, tetapi juga nurani mereka sendiri. Selesai.